Halo Vikers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial drama Korea berjudul Big Mouth episode ke-9. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh persidangan yang sedang hendak dimulai. Park dengan segala rencananya telah siap untuk mendahului setiap rencana busuk yang akan dilakukan oleh Gong Ji-hoon serta Jaksa Choi untuk membebaskan tahanan VIP. Hal pertama yang Park lakukan untuk membuktikan kepada publik jika mereka akan dibebaskan adalah dengan memberitahu bahwa Choi Jung-rak yang menjadi jaksa adalah andalan dari kantor kejaksaan Gucheon. Sehingga hal itu akan mempermudah terdakwa untuk terbebas dari segala tuntutan. Setelah itu, Park mulai menggiring opini publik dengan mengumumkan 3 bukti yang akan Jaksa Choi berikan kepada hakim. Pertama, Jaksa Choi akan memperlihatkan ruang obrolan di antara para tahanan VIP dengan Profesor Soo Jeng-hyo jika mereka mengadakan pertemuan di rumah sakit pada malam hari. Setelah itu, terlihat pula mereka pergi tak beriringan saat pertemuan telah selesai, yang menandakan tak ada kejanggalan apapun di antara mereka semua. Kedua, Jaksa Choi akan membeberkan beberapa permasalahan personal di antara Profesor Soo dengan masing-masing tahanan VIP, seperti dengan Dr. Han yang memperebutkan penerus direktur dengan Profesor Soo dan perselingkuhan tahanan VIP dengan istri dari Profesor Soo. Dan yang terakhir, Jaksa Choi akan memperlihatkan DNA hasil visum mayat dari Profesor Soo yang memperkuat dugaan mereka jika para tahanan VIP tak bersalah. Justru mereka berusaha untuk membantunya. Memang, di cuplikan video yang Jaksa Choi perlihatkan, para tahanan VIP berusaha untuk menyelamatkan Profesor Soo dengan memberi pertolongan pertama dan menyuruh kepada semua orang yang menonton mereka untuk segera menelpon ambulans. Namun Park memiliki bukti jika mereka tak benar-benar melakukan itu semua. Ia mempunyai rekaman dashboard mobil yang memperlihatkan jika ternyata jasad dari Profesor Soo disimpan di bagasi. Dan ketika mereka mengalami kecelakaan, jasad tersebut terlempar ke arah luar yang membuat perhatian publik tertuju kepada mayat tersebut. Saat para tahanan VIP tersadar jasad Profesor Soo terlempar keluar, mereka panik dan berusaha untuk berpura-pura jika semua terjadi begitu saja. Mereka lalu keluar dari mobil dan mencoba memberikan pertolongan pertama. Dan setiap perkataan yang Park berikan kepada publik di siaran langsung menjadi kenyataan setelah persidangan dimulai. Jaksa Choi benar-benar memberikan 3 bukti seperti apa yang Park katakan pada publik di siaran langsungnya. Bahkan Park bisa sangat detail menjelaskan rincian demi rincian yang membuat penonton siarannya terkejut dan terheran-heran dengan sosok Big Mouth dan mempertanyakan mengapa ia bisa mengetahui semua rencana mereka. Ketika persidangan masih berlangsung, salah satu anak buah Gong Ji-hoon tiba-tiba menghampirinya untuk memperlihatkan siaran langsung tersebut. Saat Gong mendengar perkataan Park yang menebak semua rencana mereka, Gong refleks berkata kasar yang membuat seisi ruangan persidangan terkejut. Hal tersebut membuatnya menyuruh jaksa untuk segera meminta istirahat kepada hakim selama 30 menit dan akhirnya hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan terlebih dahulu. Gong dengan cepat keluar dari ruangan persidangan dengan wajah yang memerah. Diikuti Miho yang terheran-heran dengan sikapnya. Di sebuah ruangan private, Jaksa Choi mencoba menyuruh anak buahnya untuk melacak siaran tersebut. Namun sayangnya mereka tak bisa karena IP address yang tertera berada di skala internasional. Mereka kebingungan dan terheran-heran mengapa Park bisa mengetahui rencana mereka sebegitu detailnya. Ketika mereka sedang berunding, wali kota Choi tiba-tiba merangsak masuk ke dalam dan menyuruh Gong untuk berhati-hati karena ia bisa mengundang publik terlalu dalam. Belum sempat Gong memberi penjelasan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang ternyata berasal dari istri Dr. Han. Profesor Jang meminta kepada Gong untuk menemuinya di lantai 2 sebuah kafe seberang pengadilan untuk melakukan sebuah pertukaran. Dirinya akan memberikan makalah milik Profesor Soo, sedangkan Gong akan membawakannya surat perceraian. Mendengar suara dari istrinya sendiri, Dr. Han segera meminta Gong untuk memberikan kesempatan agar ia bisa berbicara dengan istrinya. Tetapi Gong menolak. Ia setuju untuk menemui Profesor Jang dan meminta Dr. Han untuk memenangkan persidangan tersebut. Karena jika ia berhasil mendapatkan makalah itu, maka dirinya akan menculik Profesor Jang untuk ia serahkan kepada Dr. Han. Tak lama kemudian, Gong memang benar mendatangi kafe tersebut.
ia datang bersama anak buahnya yang langsung meminta kepada semua pengunjung untuk segera mengosongkan lantai 2. Di ruang persidangan, setelah sidang kembali dilanjutkan, rupanya hakim benar-benar memutuskan untuk membebaskan terdakwa dengan alasan kurangnya bukti untuk menahan mereka. Keputusan hakim kembali berhasil ditebak oleh Park di acara siaran langsungnya yang membuat semua orang terheran-heran. Para reporter pun dengan cepat mengerubungi para tahanan VIP setelah persidangan selesai, yang dengan terasa tanpa bersalahnya memberitahu semua orang jika mereka pantas menerima keputusan tersebut. Kini mereka berharap hakim bisa segera menemukan pelaku pembunuhan terhadap Profesor So yang sebenarnya. Bahkan mereka menuduh mungkin saja Big Mouse lah dalang dibalik semua ini. Berputar pada pertemuan Gong dengan Profesor Zhang, mereka mulai melakukan pertukaran dengan kesepakatan yang telah tertera. Gong pun terlebih dahulu memeriksa sebuah flash disk yang diberikan oleh Profesor Zhang, sementara Profesor Zhang telah memeriksa isi dari berkas tersebut mengenai perceraiannya dengan Dr. Han. Saat sedang membaca isi makalah milik Profesor So, di area kantor pengadilan muncul sebuah truk yang menampilkan siaran langsung secara lebih luas. Di sana Park berbicara jika apa yang dirinya katakan memang sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Namun kali ini, Park memiliki bukti akurat bahwa yang sering mereka lihat di sebuah sinetron akan menjadi sebuah kenyataan, yakni kecurangan. Lalu tiba-tiba video berubah pada pertemuan di antara Gong dengan Profesor Zhang. Terlihat Gong marah kepadanya karena ia merasa ditipu oleh Profesor Zhang yang memberikannya makalah palsu. Profesor Zhang mengaku jika makalah itu ia dapatkan secara langsung dari Profesor So dan tak pernah ia ubah sedikit pun. Lalu tiba-tiba Gong mengubah pembahasan dengan memberitahu Profesor Zhang jika para tahanan VIP membunuh Profesor So bukan karena makalah tersebut semata, melainkan Profesor So memang layak untuk dibunuh. Mendengar pernyataan itu membuat para tahanan VIP dan jaksa Choi ketar-ketir. Dan saat Gong hendak melanjutkan perkataannya, anak buahnya datang untuk memberitahu bahwa terdapat kamera di lantai tersebut. Sontak Gong langsung mencarinya dan bahkan menelannya agar rekaman tersebut tak tersebar secara luas. Tetapi sayangnya ia terlambat karena Profesor Zhang telah memiliki salinan videonya. Di tempat yang lain pula, truk yang semula memperlihatkan siaran langsung tiba-tiba saja membuka trailernya dan saat trailer terbuka, terlihat seorang pria tengah menunggu gilirannya untuk mengungkapkan kebohongan semuanya. Dan pria tersebut adalah Park Chang-ho. Kesal dengan jebakan yang telah menjebak dirinya, Gong mencoba untuk menyakiti Profesor Zhang dan beruntung sekali wali kota Choi datang di waktu yang tepat. Ia langsung menahan Gong Ji-hoon dengan menyuruhnya untuk menahan awak media yang hendak meliput kejadian tersebut. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Gong akhirnya pergi. Lalu Sontae memberikan tiket pesawat kepada Profesor Zhang menuju Amerika agar ia bisa bersembunyi terlebih dahulu. Dengan sombongnya, Gong tak malu memperlihatkan wajahnya yang tak bersalah. Ia bahkan tak segan memecat reporter yang bekerja di perusahaan miliknya untuk meliput kejadian tersebut. Setelah Park Chang-ho keluar dari truk, ia mendekati para tahanan VIP dan jaksa Choi, lalu memberitahu para awak media jika ketika ia keluar dari penjara, dirinya diculik oleh Gong Ji-hoon dan jaksa Choi untuk membawanya ke dalam rumah sakit jiwa. Dengan santainya, Park mengancam jaksa Choi bahwa apapun yang hendak ia lakukan hanya akan membuat para tahanan VIP kembali ke penjara. Namun jaksa Choi mengelak hal tersebut dengan menelepon rekannya untuk meminta Park agar segera ditangkap kembali. Park pun tak menolak dirinya untuk ditangkap, karena lambat laun rekaman yang telah ia serahkan kepada pihak kepolisian akan segera mengungkap siapa pembunuh dari Profesor So yang sebenarnya, dan ia akan mengaku jika dirinya bukanlah seorang Big Mouse. Sementara setelah Park Chang-ho menyerahkan dirinya, semua tahanan VIP mulai panik, terutama Gong Ji-hoon yang wajahnya terpampang secara jelas di hadapan awak media yang tentunya akan membuat tetua murka kepadanya. Sebelum Park dibawa kembali ke penjara, menantunya sempat meminta mobil polisi untuk berhenti sementara. Mereka pun bertemu terlebih dahulu dan Park memberi apresiasi kepada timnya karena telah berhasil melakukan semua rencana dengan cukup baik. Lalu mereka berpelukan dan Sun-tae memberitahu jika Jerry yang mengalami kecelakaan mobil rupanya masih hidup dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Park langsung meminta Sun-tae untuk menuliskan sebuah surat darinya kepada Jerry bahwa ia ingin berterima kasih kepadanya.
Tetapi surat yang Sonte berikan rupanya diambil terlebih dahulu oleh seorang dokter yang merupakan salah satu anak buah dari Big Mouse. Dokter tersebut menukarkan surat yang asli dengan yang palsu sehingga membuat Jerry marah saat ia membacanya. Bahkan Jerry merobek kertas tersebut. Sekembalinya Park ke penjara, ia berjanji akan mulai membuat Big Boss mencarinya, karena kini ia akan mulai memainkan peran yang berbeda. Lalu Park bertemu dengan tetua Yang beserta Nom untuk membahas tentang keberhasilan mereka menghancurkan para tahanan VIP. Ketua Yang berpikir untuk membuat pesta di penjara, namun ide itu ditolak oleh Nom karena kini kondisi penjara sedang memprihatinkan. Bagaimana tidak, penyakit aneh mulai bermunculan kepada para tahanan teladan ketika mereka kembali dari pekerjaannya. Mereka tiba-tiba mengalami batuk darah, muntah dan pingsan mendadak. Belum sempat Park menanggapi kasus tersebut, salah satu sipir tiba-tiba mendatanginya untuk memberitahu bahwa Park kedatangan tamu. Ketika Park mendatangi ruang kunjungan, ternyata orang yang mengunjunginya adalah Gong Ji-hoon. Ia mengaku dirinya serta para tahanan VIP telah berhasil dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Big Mouse. Dan kini kedatangannya ke penjara adalah ia ingin menawarkan sebuah investasi mewah kepada Park apabila ia ingin menginvestasikan uang 100 miliar won yang dicuri darinya kepada sebuah perumahan besar yang hendak ia bangun di daerah Buhwa. Park tahu daerah tersebut adalah daerah ilegal yang setiap pembangunan dilarang untuk dibangun dan ia menolak ajakan investasi tersebut karena ajakan tersebut akan ia bawa ke hadapan hukum bersamaan dengan tuduhan kaki tangan pembunuhan terhadap Profesor So serta korupsi yang dilakukan oleh Gong Ji-hoon. Mendengar hal tersebut, Gong Ji-hoon tertawa karena selama ini masih saja Park percaya jika dirinya lah kaki tangan pembunuhan tersebut. Lantas Park bertanya siapa yang para tahanan VIP telepon ketika pembunuhan itu terjadi. Gong hanya meminta Park untuk mencari tahu sendiri lalu pergi begitu saja. Di satu sisi, wali kota Choi yang baru saja selesai melakukan diving berbicara dengan direktur Ju-hee yang bertanya kepadanya, apakah wali kota terlibat dalam pembunuhan tersebut? Wali kota mengelak. Ia beralasan tetua terlibat dalam kasus ini dan ia tak mempunyai alasan lain untuk tak membantunya. Di kediaman tetua, para tahanan VIP telah siap untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan tetua. Namun alih-alih memberikan kesaksian, para tahanan VIP tersebut justru mencoba untuk mengancam tetua dengan memintanya agar segera memberikan mereka surat tak bersalah. Tak lama kemudian, wali kota Choi mendatangi tetua dan memberikan sebuah berkas berisikan makalah rahasia asli milik Profesor So beserta filenya. Melihat wali kota Choi memiliki makalah tersebut membuat para tahanan VIP terkejut dan bertanya-tanya. Lantas setelah pertemuan selesai, mereka menghampiri wali kota Choi untuk bertanya mengapa ia bisa mendapatkan makalah tersebut. Karena sepengetahuan mereka, wali kota Choi lah yang meminta mereka untuk membunuh Profesor So. Ya, ternyata bukan Gong Ji-hoon lah kaki tangan di balik pembunuhan terhadap Profesor Cho, melainkan wali kota Choi Do-ha. Orang yang pertama kali mereka telepon ketika Profesor So terbunuh pun adalah wali kota Choi. Dan orang yang membuat kecelakaan tersebut pun wali kota Choi dengan suruhan yang ia berikan kepada anak buahnya. Wali kota Choi berdalih, semua ini ia lakukan untuk menutupi kesalahan mereka. Termasuk ketika Gong Ji-hoon mencoba mengekspos makalah tersebut sehingga dirinya harus tetap bersih demi menyelamatkan dan melindungi para tahanan VIP. Pada malam harinya, Ju-hee saat itu menghampiri tetua untuk menemaninya yang terlihat sedang membakar makalah Profesor So yang ia dapatkan dari wali kota Choi. Menurut tetua, makalah itu tak ada arti baginya. Dan saat ini tetua meminta Ju-hee untuk segera mendukung apapun keputusan dari Choi Do-ha karena ia mulai melihat prospek yang sangat cerah dari dirinya. Di sisi lain, scene menampilkan bagaimana sifat asli dari seorang Choi Do-ha ketika ia mendatangi sebuah gudang rahasia berisi ratusan emas dan berkas asli makalah milik Profesor So. Rupanya, wali kota Choi berhasil mendatangi terlebih dahulu Profesor Jang untuk mengambil makalahnya tepat sebelum Ko Mi-ho datang. Di penjara, ketika Park sedang bermeditasi, sipir penjaga mendatanginya untuk memberikan kesempatan kepada Park agar bisa mengirimkan pesan kepada Big Mouse. Ia menyelipkan kertas berisi ajakan pertemuan kepadanya pada pukul 8 malam. Lalu setelah menyimpan kertas tersebut, Park kembali ke selnya. Di tengah perjalanan, Park melihat beberapa tahanan dibawa keluar penjara yang membuatnya bertanya-tanya. Sipir menjawab jika mereka adalah tahanan teladan yang akan mendapatkan bayaran cukup besar untuk sebuah pekerjaan.
Sementara itu, Ko Mi-ho yang sedang berada di rumah sakit mendapatkan panggilan dari direktur yang ingin memperlihatkan kebenaran terkait keraguan Mi-ho mengenai tes darah yang dilakukan oleh mereka. Setelah melihat bukti bahwa tak terjadi kejanggalan apapun, Direktur Ju-hye mencoba mengancamnya agar segera mengundurkan diri. Karena menurut Ju-hye, Mi-ho sangat tak pantas untuk menjadi seorang petugas medis. Sebenarnya Mi-ho telah meminta maaf, tetapi tak banyak yang bisa ia lakukan sehingga dirinya menerima hal itu lalu mendapat telepon dari wali kota Choi untuk ajakan sebuah bertemu. Di pertemuan tersebut, Mi-ho menjelaskan bahwa Profesor Jang telah tiba di Amerika dan ia pun telah mengundurkan diri dari rumah sakit. Kini fokusnya adalah untuk membuktikan bahwa Park Chang-ho suaminya bukanlah seorang Big Mouse. Kembali ke penjara, hari itu adalah hari di mana pemeriksaan darah kembali dilakukan oleh pihak rumah sakit. Namun banyak napi yang terlihat sangat sakau meminta vitamin kepada mereka. Salah satunya adalah sang psikopat. Lalu saat situasi sedang hening, salah satu napi tiba-tiba mengalami batuk berdarah dan tak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Park Chang-ho yang telah mendapatkan jawaban dari Big Mouse, yaitu kartu tarot berisi keadilan. Sembari menunggu sosok Big Mouse datang, Park terdiam hingga ia bisa melihat sebuah siluet mulai mendekatinya secara perlahan. Dan pembahasan Big Mouth episode ke-9 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Bagaimana menurut kalian? So, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan channel serta pembahasan serial drama Korea Big Mouth. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.